Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang menciptakan segala yang ada. Segala puji bagi Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, dan yang ada di antaranya. Segala puji, alhamdulillah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, membentuk kita. Bisa dimatikan lampunya. Yang menakdirkan kita bisa berkumpul, dialah Allah yang mengislamkan kita dikala sebagian besar manusia tidak mengenal Islam. Dialah Allah yang menyelamatkan perjalanan sehingga bisa berkumpul. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mendetakkan jantung kita, walaupun kita jarang menyadari bahwa kita diurus oleh Allah. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, kami semua adalah milik-Mu, hamba-Mu dalam kekuasaan-Mu. Bagaimana mungkin kami bisa mengenal-Mu jikalau Engkau tidak membuka hati kami? Jadikan majelis ini penuh berkah. Berikan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin hakul yakin padamu. Tak ada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, terhadap segala janji dan jaminanmu. Wahai Allah, bimbing kami sehingga umur yang tersisa ini seluruhnya menjadi ibadah kami untuk-Mu. Jangan biarkan hati kami berpaling dari-Mu ya Allah. Lindungi pertemuan ini dari ilmu yang tidak barokah, ilmu yang tidak manfaat, dari niat yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Paling enak dalam hidup ini meminta kepada Allah. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, tidak ada perantara, tinggal minta saja. Allah yang senang kalau kita berdoa. Allah janji akan mengabulkan. Bagaimana kita tidak berdoa? Sedangkan kita tidak mungkin bisa melakukan kebaikan apapun tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin kita bisa menjauh dari maksiat tanpa perlindungan Allah. Masya Allah. Hadirin, ada amalan hati yang
sangat-sangat penting. Yang kalau kita punya amalan hati ini, hidup kita akan sangat tenang. Keperluan kita akan cukup, apapun. Perlu ilmu, ilmu dicukupi. Perlu makan, makan cukup. Perlu rezeki, uang cukupi. Perlu informasi, informasi dicukup. Pokoknya apa yang kita perlukan cukup. Kita tidak perlu jadi orang kaya harta. Yang penting dia perlu cukup. Perlu sedekah 3 triliun cukup. Tidak penting sebutan kaya, tidak, sama sekali tidak penting. Yang penting mau makan cukup, bagi-bagi makanan, buat bayar sekolah, buat bikin sekolah gratis, gitu. Dan ini amalannya hati. Dan kalau kita punya amalan ini, setan tidak berdaya. Tidak berdaya. Dia tidak sanggup menipu, memperdaya, menjerumuskan. Namanya adalah tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. An-Nisa 79. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tawakal. Orang yang tawakal ini adalah yang yakin kepada Allah, yakin kepada semua janji jaminan Allah, puas hatinya, yakin semuanya milik Allah, yakin tidak akan terjadi sesuatu pun, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Tidak akan ada yang terjadi. Nikmat walaupun seketil debu gak bisa datang kecuali izin Allah. Kita tidak bisa kena mudarat, celaka walaupun seujung rambut kecuali izin Allah. Yakin semua rezeki milik Allah dan hanya Allah yang membagikan sekehendak Allah. Yakin janji Allah itu pasti. Yakin Allah maha baik, tidak pernah berbuat zolim sama sekali. Yakin Allah tidak pernah mengecewakan, dan yakin tidak ada yang lebih menyayangi kita orang beriman melampaui kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah tahu keadaan kita, tahu keperluan kita, tahu keinginan kita. Yakin Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Bulat Allahus Somad, bulat. Allah maha dekat, maha melihat, maha menyaksikan segalanya, maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dari kekuasaan Allah. Hakul yakin. Para nabi seperti itu. Nabi Ibrahim pernah diikat di manjanik mau dibakar. Yakin Allah mengetahui segala keadaannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbi Allah, cukuplah Allah. Allah maha melihat keadaan. Allah tahu kita sedang diperlakukan zalim. Dan yakin ini adalah nilai yang sangat-sangat dimuliakan Allah. Sedikit orang yang punya keyakinan begini. Selebihnya ragu kepada Allah. Dan keraguan itulah yang membuat hidup kita tidak masuk dalam
wilayah yang dijamin oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah cukup. Orang yang tawakal sudah tidak melihat siapa-siapa di alam semesta ini penguasa segalanya selain Allah. Apalagi hadiah bagi orang yang tawakal, An-Nahl 99 ya. Benar Ustaz? Yang laisa lahu sultanun 'alal ladina. Benar. Benar? Benar. Boleh dibacakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan Silakan Ustaz. Innahu, sesungguhnya ia setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. innahu, sesungguhnya dia setan, laisa lahu sultan, tidak ada kekuasaan, tidak ngepek, tidak berdaya kepada orang yang amanu, kepada orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Apalagi setan musuh kita takluk, keperluan kita cukup, dan Allah mencintai kita. Tenang hidup seperti ini hadirin. Jalan keluar nanti Allah beri, Allah tahu masalah kita. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita adalah ragu ke Allahnya, nggak yakin ke Allah tuh. Ini masalahnya. Kalau kita cukup seperti burung terbang perut kosong, pulang isi, ketawakalan itu adalah amal batin yang luar biasa hebatnya. Tidak sedikit yang amalan lahirnya bagus, banyak, sholat, saum, sedekah, tapi hatinya masih lemah tawakalnya. Mudah ditipu setan. Ciri orang yang tawakal asli dan tawakal semu, yang tawakal asli pasti bersemangat menyempurnakan ikhtiar. Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, itu lambang ketawakalan. Ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim di lembah Baka, sekarang Mekah, ketika tahu bahwa ini perintah Allah, yakin Allah tidak menyia-nyiakan, tidak ada siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Beliau lari Safa, Marwah, naik turun, jalan, lari, naik turun 7 kali. Sempurna ikhtiarnya, padahal hatinya yakin, karena tawakal itu amalan hati. Kalau tubuh amalannya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Badan sempurnakan, akal mikir sempurnakan sesuai dengan kapasitas ilmu. Tubuh all out, doa panjatkan, tidak lemah. Nah, orang yang tawakal asli semangat, orang yang tawakal palsu tenang we cicing, tong kemana-mana, malas, tidak mau sempurna ikhtiar, palsu. Yang kedua, tawakal palsu, ngarep-ngarep dari makhluk. Sabar, sing yakin ke Allah, nanti dia bakal datang ngasih duit, begitu. Bersandar ke ikhtiar, kita udah habis-habisan nih. Bagi kita ikhtiar dan doa adalah ibadah. Hati yakin Allah melihat segalanya,
mengetahui setiap tetesan air mata, mengetahui setiap rintihan hati, setiap curahan keringat, setiap tenaga yang terkuras, semua dilihat Allah Subhanahu wa taala. Ada nilainya. Tidak ada satupun yang disia-siakan. Ciri lainnya orang yang tawakalnya palsu, kecewa kalau tidak cocok dengan keinginannya. Berarti dia sotoy. Tahu sotoy? So tahu. Orang tawakal terserah Allah. Allah Maha tahu, Maha baik. Dialah Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu kapan, di mana, bagaimana bentuknya. Tidak ada yang lepas perjuangan kita. Gak ada. Setiap ruku, setiap sujud, setiap lisan menyebut nama Allah, semuanya diketahui dengan sempurna. Allah tahu sakit yang kita dera, perihnya, lukanya, tidak ada yang Allah tidak tahu. Semua kepahitan batin, rasa sakit di tubuh, tidak ada yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala-galanya. Tenang hadirin, fokus kita sempurnakan ikhtiar, doa, jangan patah semangat. Hasil tidak cocok dengan keinginan, gak ada masalah, gak ada masalah. Allah yang paling tahu. Kepahitan ini menggerus dosa. Ada dosa yang mungkin harus dihabiskan oleh kepahitan. Teman saya sudah sembuh, sholatnya sama, tahajudnya sama, obatnya sama, berobatnya sama. Kenapa saya belum sembuh? Gak ada masalah. Sempurnakan ikhtiar. Allah tahu apa yang harus kita tebus dengan sakit ini. Kenapa teman saya utangnya banyak dilunasin, sedang saya utangnya sedikit nggak dilunasin, padahal dia jarang tahajud, saya sering tahajud. Allah tahu kalau dilunasin tahajudnya lunas. Kenapa saya belum punya jodoh, padahal saya cakepan daripada dia? Sotoy, nggak boleh begitu. Jodoh nggak ada kaitan dengan wajah. Yang bikin wajah kita Allah, yang ngatur jodoh Allah. Benar? Kalau yang nikah yang cakep-cakep, kita nggak kebagian. Jangan ragulah ke Allah hadirin. Orang yang tawakal nggak pernah kecewa, nggak pernah kecewa dengan apapun yang Allah takdirkan. Allah menakdirkan apapun itu urusan pencipta kita yang maha baik. Urusan kita patuhi perintah Allah, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan ibadahnya, doanya yang banyak, curhat ke Allah. Apa yang Allah suruh lakukan, apa yang Allah larang jangan. Mau digimanain aja, pasti perhitungannya sempurna. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah. Boleh jadi engkau suka padahal Allah tahu ini buruk. Tenang saja, jangan ngatur Allah. Pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa tawakal? Yang pasti kalau ingin tawakal, gerbangnya ilmu. Nah,
Dengar hadirin. Ini pengajian. Izin Allah ini terjadi. Allah tahu siapa yang datang, niatnya apa, dan seberapa sungguh-sungguh mau belajar. Orang yang niatnya sungguh-sungguh Allah sudah tahu. Dari rumah Allah tahu duitnya sangat sedikit, pas-pasan ongkosnya. Bela-belain tidak makan malam demi ngongkos ke sini. Allah tahu yang naik motor ke sini digas dan pulangnya dimatiin, ngirit bensin. Allah tahu siapa yang ke sini sungguh-sungguh belajar. Tapi Allah juga tahu yang ada di ruangan ini biasa aja karena dia disuruh oleh sekolah harus ke sini. Ngobrol, sibuk dengan medsos yang lain, Allah tahu. Allah tahu ada yang ingin ke sini tapi tidak mungkin karena ada di Afrika Utara. Menyimak medsos ini. Dan kuotanya juga sedang minim, luplep. Allah juga tahu ada yang lihat TV, MKTV atau medsos, tapi sambil lihat medsos, giling terus, makan terus. Maaf, jangan tersinggung ya. Sambil ngobrol, tidak fokus. Allah tahu semuanya. Allah tahu niat, Allah tahu isi hati, Allah tahu kesungguhan. Yang bisa membuat orang belajar jadi yakin sebetulnya bukan penceramahnya, tapi kesungguhan niat dari yang belajar. Tidak bisa disembunyikan. Walaupun masjidnya sama, yang ceramahnya sama, hasilnya beda-beda. Karena Allah menilai hambanya utuh, lengkap, sempurna, tidak ada yang tersembunyi. Mungkin ada yang capek karena dari sana ke sini ngirit, jadi harus maraton 10 kilo sekaligus latihan mau pertandingan maraton. Sampai di sini ngegoler di sana, nyender, ngap. Allah lihat capeknya yang sambil lari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Urusan hidup ini sepenuhnya adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat. Makanya susah jadi ahli tawakal kalau tidak mau berjuang untuk mencari ilmu. Bukan hanya di sini hadirin, ini cuma salah satu. Banyak tempat lain yang lebih baik dan bisa lebih membuat yakin. Apakah seluruh santri ini bisa yakin ke Allah? Belum tentu juga. Jangankan santri, anak atau keluarga yang terdekat belum tentu juga jadi yakin ke Allah. Walaupun misalnya bapaknya ceramah tentang ma'rifatullah. Karena Allah tahu ini anak mau tidak dekat ke Allah. Ini suami mau tidak dekat ke Allah. Ini istri mau tidak. Jadi Allah tahu siapa yang ingin dekat dengan Allah. Dan itu tersembunyi di hati masing-masing. Tapi tidak tersembunyi bagi Allah. Ini masalah urusan pribadi saudara dengan Allah. Kalau bilang begini, ya Allah, saya hambamu. Saya ingin bisa mencintaimu ya Allah. Saya ingin yakin padamu. Bilang saja.
Allah pasti dengar. Ya Allah, saya ingin menjadi hamba yang hakul yakin padamu, yang tidak ada keraguan. Minta. Kalau tidak bisa doa dalam bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga, ciptaan Allah. Tapi jujur di hati, bagaimana saya bisa hidup bahagia jika saya tidak mengenalmu ya Allah? Bagaimana saya bisa beribadah dengan benar kalau saya tidak yakin padamu? Bagaimana saya bisa ikhlas kalau saya tidak mengenalmu? Ayo tanya, pernahkah minta hidup yang sekali-kalinya di dunia ini bisa yakin? Bahagia itu, mulia itu tergantung keyakinan. Nikmatnya ibadah itu bonus dari yakin. Bagaimana salat bisa khusyuk kalau kita tidak yakin sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa ikhlas kalau masih belum yakin Allah melihat kita? Bagaimana kita bisa syukur kalau kita belum yakin bahwa kita ini tenggelam dalam nikmat yang tiada bertepi dari Allah Subhanahu wa taala? Minta hadirin, minta juga ke Allah, ya Rabb, kalau memang harus dengan guru, berikan saya guru orang yang benar-benar yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ada di dunia ini, ada orang-orang yang oleh Allah diberi karunia yakin kepada Allah. Dan orang yakin bisa membantu kita menjadi yakin. Belajar dengan niat yang sungguh-sungguh, minta ke Allah ilmu, minta guru. Dan kalau dapat ilmu, amalkan. Allah melihat kita mengamalkan ilmu. Jadi sedikit misal yang didapat, tapi diamalkan dengan ikhlas. Allah lihat kita mengamalkan ilmu. Dan Allah tahu juga yang belajar ini, belajar itu, tapi dia tidak mengamalkannya. Kalaupun mengamalkannya demi penilaian orang, Allah tahu. Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Amalkan hadirin, Allah melihat. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, niscaya Allah mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahuinya, karena kita mensyukuri. Makanya misal ya pulang dari sini, cobalah kurangi bicara, perbanyak zikir. Pegang aja itu sudah segitu-gitunya. Kurangin bicara yang tidak manfaat, basahi lisan dengan berzikir. Dari selama 1 jam ini pegang aja satu itu. Teruslah bicara kepada Allah dimanapun kapanpun. Ya Allah, tolong saya agar tidak berbuat maksiat. Tolong saya ya Allah agar bisa jaga mata ini. Jangan sampai mata titipanmu ini terus-terusan maksiat. Tolong saya ya Allah. Ya Allah, saya mau pergi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Semua kejadian yang akan terjadi Engkau tahu. Saya berlindung kepadamu ya Allah. Saya pasrahkan diri saya padamu. Di jalan, ya Allah, semua yang saya lihat ini hamba-Mu, ciptaan-Mu, milik-Mu. Engkau yang membentuk rupa semua orang ini.
Engkau yang memberi makan tiap hari, Engkau yang memberi minum. Bicara, itu zikir hadirin. Kalau lagi sendiri, ya Allah, ini tubuh ciptaanmu, alhamdulillah. Engkau yang mengurus tiap saat. Bagaimana saya bisa mengurus tubuh ini? Tahu juga tidak. Engkaulah yang menciptakan sehingga kami ada di sini. Kalau Engkau tidak ciptakan, kami tidak ada. Kita tidak ada. Alhamdulillah ya Allah. 7 miliar manusia Engkau ciptakan. Tanpa pesan Engkau berikan kami hidayah, bisa jadi seorang muslim. Masya Allah. Sebagian besar tidak mengenal Allah. Sebagian besar bahkan mengkhianati Allah. Apa kita tidak mensyukuri? Bagaimana kalau kita yang tidak dapat hidayah, hadirin? Tidak tahu sholat, tidak bisa menyebut nama Allah, tidak tahu Quran. Seperti apa nasib kita? Benar? Bukankah ini nikmat, kan? Kita tidak minta diberi oleh Allah hidayah. Benar? Makanya kalau lihat orang-orang yang belum Islam, harus benar-benar bersyukur. Kemarin Qadarullah ke Jepang, dari segitu banyaknya orang, berapa banyak yang bisa sujud? 120 juta orang Jepang. Lihat lagi nikmat-nikmat lain, rezeki. Kapan? Kapan Allah tidak memberikan rezeki ke kita? Jawab. Setiap saat. Betulkah? Masih ragu terhadap jaminan Allah? Berapa tahun kita hidup di dunia ini? Kapan Allah tidak mengurus kita? Maaf Fadil. Kapan Allah tidak mengurus kita? Diberi makan terus, minum, oksigen, diurus, diberi tidur, diberi tempat berteduh. Walaupun Allah tahu kita tidak ingat kepada Allah. Allah tahu. Salat kita asal-asalan. Allah tahu. Jarang ingat Allah. Allah tahu kita jarang menyebut namanya. Jarang ingat kepada Allah. Allah tahu. Mata karunia ini pakai zina terus. Allah tahu. Allah tahu kita enggak ingat ke Allah. Ahli maksiat, ahli dosa, dan terus-menerus mengulang-ulang dosa. Tapi lihat apa yang Allah lakukan kepada kita. Dibimbing kita bisa ke sini, bisa belajar, ditutupi aib, dibekali ongkos, diberi kesempatan sedekah. Coba kalau kita sedekah, itu uang siapa yang nyiapkan? Allah. Siapa yang mendekatkan kita dengan tempat sedekah? Allah. Siapa yang digugurkan dosanya? Kita. Siapa yang dilipat gandakan rizkinya? Kita. Siapa yang ditolak balanya? Kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Harusnya kita meluangkan waktu lebih banyak hadirin untuk menafakuri apa yang Allah berikan kepada kita dan apa yang kita lakukan kepada Allah. Dari sanalah nanti kita akan meyakini Allah Maha Baik. Alhamdulillah. Banyak anak-anak. Alhamdulillah. Anak-anak semua ciptaan Allah. Bagaimana malam Jumat jadi banyak anak-anak begini?
Alhamdulillah, nggak apa-apa. Jangan disuruh diam. Nggak apa-apa. Saya aja yang sebentar lagi diam. Begitulah hadirin, kalau ingin bisa tawakal, selain minta, yakin ke Allah, belajar dan amalkan ilmu dengan ikhlas, banyak tafakur. Banyak menyendiri waktu-waktu tertentu sambil diingat-ingat, kurang apa dari Allah kepada kita yang buruk perangi seperti ini. Nanti dari sana kita jadi yakin, ngaco saja kita diurus. Gimana kalau kita bisa yakin? Benar? Sekali lagi ya, selama ini kita ragu kepada Allah, lupa lagi. Sholat kita jarang sekali khusyuk, tapi Allah mengurus kita. Benar? Benar atau tidak? Bayangkan kalau Allah memberikan hati yang yakin ke Allah dan tawakal ke Allah, bagaimana dahsyatnya jamuan Allah. Kita ragu dan mengkhianati saja diurus. Betulkah? Ya, mudah-mudahan Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Tambah Allahumma ja'alni minal muttaqin, Allahumma ja'alni minal mutawakkilin. Tenang, ada Allah hadirin. Fokus saja. Lahir kita sempurnakan apa yang Allah perintahkan. Minta sekuat tenaga. Tapi hati jangan bersandar kepada ikhtiar. Jangan bersandar kepada doa. Jangan bersandar kepada siapapun. Cukuplah Allah bagi kita yang maha baik, yang maha penyayang, maha adil, yang selama ini kita hianati, kita tetap diurus, diberikan yang terbaik. Benar? Kalau saja hati kita bisa meyakini seperti itu, akan beda hidup ini. Orang mau ngomong apa saja, mau ngancam apa saja, fokus saja kita lakukan apa yang Allah sukai. Doa berlindung ke Allah dan pasrahkan diri ini kepada Allah. Allah tahu siapa yang memasrahkan dirinya, tidak akan dikecewakan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau takwa dengan tawakal apa? Setiap orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Berarti dia meyakini Allah. Itu pun bertawakal. Hadirin, hidup ini belum tentu panjang umur. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, besok, lusa, tapi Allah tahu. Dan semua yang akan terjadi hanya bisa terjadi dengan izin Allah. At-Taubah ayat 51, kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami, tidak bisa menimpa kita kecuali apa yang ditetapkan Allah menimpa. Dialah Allah pelindung kami, dan kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Apapun yang kita cemaskan, ada Allah penguasa segala kejadian. Bertawakallah kepada Allah. Ada orang yang takut dan tidak tawakal, yang terjadi bukan termasuk jaminan yang bagi yang tawakal. Kalau kita tawakal kepada Allah, yang terjadi adalah yang terbaik bagi orang tawakal.
Jelas hadirin, silakan punya keinginan, silakan punya perencanaan, siapkan dengan baik sebagaimana Rasulullah SAW merencanakan dan mempersiapkan. Rasulullah pun munajat, tapi selebihnya biarlah Allah yang mengatur yang terbaik. Coupling takdir terbaik itu milik Allah. Masya Allah. Ditutup ya, bahwasanya beliau pernah bercerita tentang seorang laki-laki dari golongan Bani Israel. Ini dari riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, ini panjang hadisnya tapi ini tentang tawakal. Beliau bercerita tentang ada dari golongan Bani Israel yang meminta kepada sebagian Bani Israel lain agar diberikan pinjaman uang 1000 dinar. Lalu orang kedua berkata, datangkanlah saksi untuk aku jadikan saksi. Lalu yang pinjam ini berkata, hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai saksi. Lalu orang kedua berkata lagi, datangkanlah orang yang dapat memberikan jaminan. Tadi minta saksi, tapi cukuplah Allah jadi saksi. Ini sebelum keluar syariat Islam ya. Di dalam surat Al-Baqarah harus ada tulis menulis. Ini cerita tentang Bani Israel. Lalu orang yang pertama, cukuplah Allah yang memberikan jaminan engkau benar. Jadi orang yang kedua ini yakin juga bahwa Allah yang beri jaminan. Lalu ia memberikan pinjaman kepada orang itu hingga waktu yang telah ditentukan. Lalu orang yang dipinjami ini keluar menuju laut untuk berniaga dan menyelesaikan keperluannya. Setelah beberapa waktu ia menunggu perahu. Ini yang pinjam uang ya, ada di sebuah pulau. Menunggu perahu yang dapat ia naiki untuk pulang dan membayar hutang tepat waktu. Dia sangat mau membayar hutang tepat waktu, tapi ia tidak mendapatkan juga perahu tersebut. Oleh karena itu ia mengambil sebuah kayu lalu melubanginya. Kemudian dimasukkan ke dalam kayu itu uang 1000 dinar dan sebuah surat darinya untuk saudaranya. Lalu ia tutup rapat lubang kayu itu dan ia membawanya ke laut. Ini hadis sahih ya. Lalu ia berkata, ya Allah, ini orang ahlul yakin. Sesungguhnya engkau tahu bahwasanya aku dahulu pinjam uang berhutang kepada si fulan sebanyak 1000 dinar. Lalu ia meminta seorang yang dapat memberikan jaminan. Dan aku berkata, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Lalu ia ridho dengan jaminan. Cukuplah Allah yang memberikan jaminan. Ia ridho dengan pernyataan tersebut. Ia juga minta kepadaku seorang saksi. Lalu aku mengatakan, cukuplah Allah sebagai saksi. Dan ia pun ridho dengan hal itu. Dan sesungguhnya aku berusaha keras untuk mendapatkan sebuah perahu untuk membayar hutangku, tapi aku tidak dapat juga. Maka dari itu aku titipkan kayu ini kepadamu ya Allah. Lalu ia melemparkannya ke laut hingga kayu itu masuk ke dalam lautan. Kemudian dia kembali ke rumahnya, tapi terus saja berusaha mencari perahu yang keluar menuju negerinya. Lihat ya, dia tetap melaksanakannya, bayaran dan titipkan ke Allah lewat kayu tersebut, dan tetap mencari perahu supaya bisa pulang ke negerinya. Lalu keluarlah orang yang memberi hutang yang kedua tadi. Seraya mencari-cari, mana nih yang mau bayar utang, semoga ia mendapatkan perahu yang dapat membawanya pulang. Namun tiba-tiba ia melihat sebuah kayu
Lalu ia mengambilnya dan membawanya pulang untuk dijadikan kayu bakar bagi keluarganya. Tatkala ia membelah kayu itu, ternyata ia melihat ada uang dan sebuah surat. Hadirin, ini perkara kecil bagi Allah. Kayu diombang-ambing kemana, terserah Allah. Lautan milik Allah, lautan bertasbih semua. Kayu digeser seperti kemarin kejadian di Palestina. Ada botol yang diisi dari orang Mesir sampai tidak rumit bagi orang yang beriman, yang meyakini bahwa semua kejadian dalam genggaman Allah, tidak ada rumitnya menyampaikan kayu bakar yang berisi uang seperti ini. Tidak rumit sama sekali. Ini perkara sangat cetek bagi Allah, mudah sekali. Ia berkata lalu membelah kayu dan terlihat ada uang dan sebuah surat. Setelah itu datanglah orang yang berhutang. Rupanya dia dapat perahu yang ngutang ini. Lalu datanglah orang yang pernah berhutang dengan membawa 1.000 dinar. Bawa lagi itu uang. Jadi tidak mengatakan saya udah bayar di kayu. Tidak. Beliau cari kapal, dia tetap bawa 1.000 dinar. Lalu berkata, demi Allah, aku terus berusaha mencari sebuah perahu untuk membawakan uang ini kepadamu. Tapi aku tidak mendapatkan perahu sebelum perahu yang membawaku sekarang ini. Jadi dia tidak cerita tentang kayu. Hebat nih. Karena belum tentu sampai kan. Dia bayar. Lalu orang yang memberi hutang berkata, apakah engkau mengirim sesuatu untukku? Barulah ia menjawab, aku telah kabarkan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan sebuah perahu pun sebelum perahu yang ini. Jadi tetap enggak bilang saya sudah ngirim uang pakai kayu, pakai pohon. Lalu orang itu berkata, sesungguhnya Allah telah menyampaikan pesan yang engkau kirim dengan menggunakan sebuah kayu. Maka bawalah uang 1.000 dinar yang ada padamu menuju jalan yang lurus. Masya Allah. Hadis sahih ini. Luar biasa memang orang-orang tawakal. Nabi Ibrahim tawakal, api tidak mempan. Nabi Nuh tawakal, di belakang bala tentara Fir'aun, di depan lautan, yakin Allah tidak mengecewakan, belah itu laut. Begitulah orang-orang yang hatinya bulat tawakal, dahsyat. Tapi ingat ya, ciri orang yang tawakal itu menyempurnakan ikhtiar dan menyempurnakan doa dan tidak lemah. Terima kasih hadirin sekalian. Rasulullah adalah orang yang paling tawakal. Beliau berperang, rapat terlebih dahulu, persiapan jauh sebelum berperang, pakai baju besi, pakai helm, mengatur pasukan. Begitulah orang tawakal. Mudah-mudahan kita tidak menyalahartikan tawakal dan benar-benar menjadikan ahli tawakal yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 14 Agustus insya Allah yang akan menyampaikan di tempat ini Kiai Haji Atian Ali Dai MA LC. Saya insya Allah tanggal 13 berangkat ke Tanah Suci. Semoga Allah menjadikan ilmu yang luas dan manfaat lewat lisan beliau untuk semua jamaah. Bagus sekali kalau jamaah istiqomah dan tidak hanya dari seseorang saja mendapatkan ilmu. Tanggal 21 Agustus insya Allah Kiai Haji Fahrudin SAG, beliau pimpinan Ma'had Darut Tauhid. Dan insya Allah 28 Agustus kalau ada umur saya sudah kembali dari Tanah Suci.
makin beragam penyampai ilmu, makin bagus pemahaman kita. Terima kasih hadirin sekalian. Kita akan segera menutup acara ini. Apakah Allah sedang melihat kita? Sedang. Milikilah keyakinan seperti itu, dimanapun, kapanpun, selalu merasa disaksikan Allah. Wa kafa billahi syahida. Mari kita membaca Al-Fatihah, ayat kursi, menambah keberkahan sambil bersedekah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Mari hadirin sejenak tundukkan hati. Allah Maha dekat, Maha mendengar, Maha menyaksikan. Allah Maha baik, tidak pernah sesaat pun ada hal yang tidak baik dari Allah untuk kita, dan tidak akan pernah ada yang tidak baik dari Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang Maha Agung, walaupun kami tidak bisa melihat-Mu, Engkau pasti menyaksikan pertemuan ini. Diri-diri kami semuanya adalah milik-Mu, ciptaan-Mu. Engkau yang menggenggam lahir batin kami. Ya Allah,
ampuni kami. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ampuni kami ya Rabb. Selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu, lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Bahkan dalam ibadah kami pun jarang karena Engkau. Salat kami pun jarang ingat padamu. Selama ini kami lebih sibuk ingin dipuji makhluk-Mu, bukan mencari ridho-Mu. Lebih sibuk memuaskan nafsu, lebih sibuk dengan dunia yang akan kami tinggalkan. Ya Allah, ampuni. Kami jarang menyadari semua ini nikmat dari-Mu. Engkau tahu kami sangat jarang bersyukur. Betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk maksiat. Astagfirullah. Engkau menyaksikannya. Ya Allah, ampuni kami jarang sekali bersabar. Betapa kami sering kecewa dengan takdir-Mu, sering berburuk sangka padamu, sering tidak ridho dengan ketentuan-Mu. Astagfirullah. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu. Selama ini kami lebih berharap dari makhluk-Mu yang tiada daya, lebih takut oleh makhluk-Mu. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami mohon kepadamu, sisa umur ini ubahlah diri kami ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Tolonglah kami ya Rabb. Kami ingin jadi hamba yang yakin padamu. Hujamkan pada diri kami hati yang hakul yakin, yang tidak ada keraguan kepadamu, tidak ada keraguan kepada janji dan jaminan-Mu. Putuskan harapan kami dari siapapun ya Rabb, selain hanya berharap dari-Mu. Cabut rasa takut kami terhadap makhluk-Mu ya Allah. Cukupkan kami hanya takut murka-Mu. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini benar-benar hari-hari penuh rasa syukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang sulit lupa padamu. Dimanapun, kapanpun, hanya Engkau ya Allah yang memenuhi hati ini, memenuhi pikiran, basahi lisan ini. Indahkan kami dengan kesabaran ya Rabb. Ketika ujian harus kami lalui, bukakan hikmah agar kami selalu yakin semua ini baik. Buatlah hati kami selalu ridho ya Allah dengan ketentuan apapun dari-Mu, karena pasti Engkau memberikan yang terbaik. Ya Allah, bimbing agar kami bisa menyempurnakan ibadah, menyempurnakan ikhtiar di jalan-Mu, menyempurnakan doa yang Kau ijabah. Ya Rabb, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan pendamping bagi yang mengharapkan pendamping pilihan-Mu, wahai Allah. Berikan rumah tangga sakinah, titipkan keturunan ciptaan-Mu yang soleh soleha. Cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Cukupkan kami hanya dengan yang halal.
dan jangan biarkan kami tersentuh oleh yang haram, dan cukupkan kami hanya dengan pemberian-Mu ya Allah. Jangan biarkan sebersit pun di hati kami berharap dari selain Engkau. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit. Ya Syafi, Anta Syafi, la syifaan illa syifa'uk. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Rabb. Ya Fatah, berikan kecukupan yang sedang kekurangan. Berikan, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban maghfur wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, ampuni dan sayangi saudara kami di Palestina khususan. Engkau menyaksikan segala keadaannya dengan sempurna. Siapa lagi yang bisa menolong saudara kami selain Engkau? Engkau maha baik, maha perkasa, maha penyayang, yang tidak pernah mengecewakan. Makhluk-makhluk zalim adalah makhluk ciptaan-Mu jua ya Allah. Luluh lantakan kezaliman mereka ya Karim. Jadikan setiap niat buruknya kembali kepada diri mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal mutawakkilin. Allahumma ij'alna minal muhsinin. Taqabbal minna ya Allah, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Mohon maaf segera pulang, tidak usah berlarut-larut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.